Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah di maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah taala untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq ya. Masih pembahasan tentang taharah ya, di ujung tentang masalah wusul, nanti kita masuk tayamum ya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Sekarang kita lihat ya Pak ya, ada masail tata'allaku bil ghusl ya. Beberapa masalah yang terkait dengan mandi ya. Beberapa masalah yang terkait dengan mandi ya, ini mandi wajib tentunya ya. Jadi yajzi ghuslun wahidun an haidin wa janabatin. Jadi satu kali mandi itu cukup untuk mewakili haid dan junub. Jadi seorang muslimah, ibu-ibu atau wanita perempuan muslimah dalam kondisi haid ya. Kemudian ya dalam waktu yang sama mungkin mengambil pendapat yang berbeda ya, dari misalnya berpandangan bahwasanya tidak harus ketika berhenti haid sudah dianggap sebagai suci, kemudian mengalami junub, maka sekali mandi itu cukup ya. Sebagaimana mandi Jumat dan mandi hari raya itu menjadi satu ya Pak ya, bisa disatukan. Jadi ketika kita mandi pagi-pagi untuk hari raya sekaligus kita niatkan untuk Jumatan. Kalau kita mau Jumatan kan ada pilihan nanti, kalau kita mau Jumat boleh, kalau enggak ya. Kalau yang sudah sholat Aid yang akan kita bahas bagian tertentu, maka itu cukup untuk mewakili. Atau mandi sekali mandi untuk junub dan Jumat, itu juga bisa. Tapi kemarin sudah kita jelaskan waktunya semenjak terbitnya fajar sampai masuknya sholat Jumat. Di azan berkumandang tanda masuknya sholat fajar, terus kita mandi sekaligus diniatkan untuk sholat sunnah mandi sunnah Jumat, itu hukumnya bisa, boleh-boleh saja. Asalkan apa? Idza nawa al-kul. Asalkan dia meniatkan semuanya. Langsung diniatkan. Jadi yang sunnah dengan yang sunnah, mandi hari raya dengan mandi hari Jumat bisa disatukan karena sama-sama sunnah ya Pak ya. Yang sunnah dengan yang wajib itu bisa digabungkan. Ya. Yang enggak boleh itu ya misalnya itu beda lagi babnya nanti ya. Kalau kita sunnah dengan wajib dengan sunnah itu sah. Ini nanti kalau terkait dengan puasa ya, kan kita bahas itu sendiri nanti. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Jadi itu yang pertama. Jadi pokok pertama yang penting kita pahami bahwasanya ketika terjadi haid dan junub bagi seorang perempuan itu bisa satu kali mandi
Jumat dengan hari raya sekali mandi, kemudian junub dengan Jumat bisa sekali mandi, asalkan diniatkan. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan, idza ightasala minal janabah, ya. Kalau seseorang mandi junub, jikalau seseorang mandi junub walam yakun qad tawadda, dan dia belum berwudu sama sekali, yakumul ghuslu anil wudu, maka mandi itu mencakup wudu. Jadi mandi mencakup wudu ya Pak ya. Jadi kalau seseorang mandi junub kemudian belum berwudu di awalnya, atau dia nggak berwudu sama sekali, maka mandi itu cukup untuk mewakili dia dari berwudu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddo ba'dal ghusli. Beliau enggak berwudu lagi setelah mandi. Setelah beliau mandi, maka beliau enggak berwudu lagi. Kecuali kita, yaitu tadi menyentuh lagi setelah itu memang ada nanti membatalkan ya dalam salah satu pendapat. Tapi pada dasarnya Rasulullah itu setelah tidak berwudu lagi setelah berwusul. Kalau udah mandi, karena mandi itu sendiri mencakup wudu. Itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemarin kita jelaskan, makanya sejak awal kita disunahkan untuk membasuh kemaluan dulu sehingga nggak tersentuh ketika mandi, ya, sehingga kita bisa langsung masuk. Ya, wusul itu masuk apa? Wusul itu sudah mencakup, atau mandi itu sudah mencakup wudu itu sendiri. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala li rajulin, ya, bahwasanya ada riwayat dari Ibnu Umar, ia berkata kepada seseorang, ya, seseorang ini berkata kepada Ibnu Umar, apa kata orang ini kepada Ibnu Umar? Inni atawadda ba'dal ghusl. Kata orang tadi kepada Ibnu Umar, saya wudu lagi setelah mandi. Katanya setelah mandi wajib dia wudu lagi. Apa kata Ibnu Umar? Laqad ta'ammakta, engkau berlebih-lebihan. Engkau terlalu dalam. Ya, seharusnya tidak melakukan itu. Ya. Kemudian berkata Abu Bakar Ibnul Arabi, ya, apa kata mereka? Lam yakhtalifil ulama, para ulama tidak berbeda pandangan, annal wudu, bahwasanya wudu itu dakhilun, masuk tahtal ghusli, masuk dalam mandi wajib. Artinya seseorang kalau sudah mandi wajib ya tidak butuh berwudu lagi, ya. Wa anna niyata taharatil jinabah, bahwasanya niat untuk menyucikan diri dari junub ta'ti ala taharatil hadas, itu di atas taharah membersihkan hadas, ya. Dia dilakukan karena membersihkan hadas, dan dalam hal ini hadas besar, wa taqdi 'alaiha, dan menyelesaikan hadas itu. Lianna mawani'al janabah aksan min mawani'al hadas. Sebab mawani', ya, larangan-larangan junub itu lebih banyak daripada larangan-larangan hadas biasa, ya. Sehingga yang sedikit masuk di dalam niat yang banyak. Kan junub itu lebih besar. Kalau junub itu kan dari hadas besar. Kalau wudu dari hadas kecil. Maka yang kecil masuk di dalam yang besar tadi, ya Pak ya. Sehingga seseorang mandi, dia mencukupkan diri dari berwudu. Sehingga nggak perlu berwudu sebenarnya, asalkan yaitu tidak menyentuh lagi kemaluan setelah itu, ya, setelah berwudu itu. Sehingga nggak membatalkan wudu yang sudah ada, yang mencakup di dalam junub, mandi junub tadi. Sehingga niat yang lebih besar itu mencukupkan dari kecil, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang penting untuk diperhatikan, yajuzu lil junub wal haid izalatu asy'ar.
boleh hukumnya bagi orang yang junub atau perempuan yang sedang haid, ya Pak ya, menghilangkan rambut atau memotong atau menghilangkan atau apa istilahnya, memotong, mencukur rambut tertentu ya. Ya, mencukur rambut nggak ada masalah sama sekali. Wa qasdil zufur juga memotong kuku nggak ada masalah. Wal khurud ila suq juga boleh. Karena ada sebagian orang mengatakan ya kalau lagi junub, kalau lagi haid nggak boleh kemana-mana ya. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh ngapa-ngapain ibu ya. Nah boleh pada dasarnya. Jadi bagi orang yang junub, bagi perempuan yang haid itu nggak ada masalah untuk potong rambut atau mencukur bulu ketiak atau bulu-bulu yang istihdad ya. Memotong kuku juga nggak apa-apa. Pergi ke pasar juga nggak ada masalah sama sekali ya, min ghairi karohah, nggak ada makruhnya di situ. Semuanya boleh saja. Bahkan Atha bin Abi Robah mengatakan yahtajimul junub ya, orang yang junub boleh berbekam ya. Wa yuqallim azafirahu, kemudian boleh juga memotong kukunya, nggak ada masalah. Wa yahlik ra'sahu, mencukur rambutnya. Wa illam yatawadda, walaupun dia tidak berwudu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang perlu diperhatikan, masalah-masalah yang penting untuk diperhatikan oleh orang yang terkait dengan mandi ya. Ini terkait dengan mandi. La ba'sa bidukhulil hammam. Jadi masuk ke pemandian. Ya, kalau di sini kolam renang ya Pak. Ya intinya pemandian umum lah. Ya, pemandian umum yang di situ laki-laki ya, bukan campur laki-laki dan perempuan, bukan, yang laki-laki, yang perempuan pisah, itu boleh. Ya. Nah, jadi nggak apa-apa dia masuk ke situ. Ya, asalkan apa? Insalimat dakhilu minan nazar ilal aurat. Asalkan orang yang masuk ke pemandian itu, ya, baik kolam renang dan sejenisnya, itu terjaga auratnya. Ya. Orang yang masuk di situ nggak terjaga dari penglihatan orang terhadap auratnya. Wasalima min nazrin nasi ila auratihi, dan selamat juga dari orang melihat kepada auratnya. Dia melihat aurat orang dan orang melihat auratnya, selamat. Jadi nggak pakai baju yang apa ya Bu ya, Pak ya, membuka aurat. Jadi kayak kita di pemandian umum atau di hammam ya, pemandian air panas apa itu. Ya aurat tetap perlu dijaga. Ya mandi wajib di situ nggak ada masalah sama sekali ya. Nggak ada di situ masalah sama sekali. Yang penting itu aurat terjaga. Ya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan in alimta, jikalau engkau tahu anna kullaman fil hamam ya alaihi idarun fadkhulhu. Kalau kamu tahu, kata Imam Ahmad, di orang yang ada di dalam pemandian itu semuanya pakai sarung ya Pak ya. Kayak sarung itu artinya nutupi auratnya, bukan sarungan seperti kita itu ya Pak ya. Intinya nutup auratnya, maka fadkhulhu, maka masuklah di situ. Boleh kita di situ. Ya, mandi, ya di situ ikut berenang. Ya silakan, asalkan laki-laki, perempuan ya Pak ya. Jangan dicampur. Wa illa fala tadkhul, kalau enggak begitu, kalau engkau tahu bahwasanya di situ orang enggak menutupi auratnya, enggak usah masuk, ya. Enggak usah masuk. Karena dalam hadis dikatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata beliau? La yanzurul rajul ila auratir rajul. Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya. Enggak boleh Pak ya. Walaupun sama laki-laki tetap tidak boleh saling melihat auratnya. Makanya kalau mandikan jenazah itu kan benar-benar dijaga itu. Makanya syarat-syarat untuk memandikan jenazah itu apa? Benar-benar harus amanah orangnya. Sehingga enggak, aurat pun nggak boleh dibuka ya, nggak boleh dibuka, nggak boleh dilihat, harus ditutupi kan makanya lewat bawah ya, tangan bawah nggak boleh dia yang melihat langsung. Wala tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah. Perempuan pun juga, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Apalagi laki-laki ngelihat perempuan itu tambah tidak boleh lagi, jelas ya. Laki-laki dengan laki-laki nggak boleh melihat auratnya, perempuan dengan perempuan nggak boleh melihat auratnya. Wa dzikrullahi fil hammam wala haraj. Ya. Mengingat Allah di tempat hammam, ya, di tempat pemandian, ya, berzikir sekedar biasa, berzikir biasa itu tidak ada masalah sama sekali karena dia
boleh dilakukan di dalam segala kondisi. Ya. Kita jangan membayangkan pemandian di zaman dahulu itu pemandian yang ada toiletnya kayak kita pemandian toilet itu ya Pak ya. Kalau itu jelas tidak boleh zikir, menyebut berzikir nama Allah di situ. Kalau pemandian, tapi pemandian yang memang murni semuanya, sumur atau kolam renang aja atau kolam-kolam bak-bak itu tidak ada masalah sama sekali di situ. Ya, tidak ada masalah sama sekali di situ. Tapi kalau udah ada toiletnya jelas tidak boleh menyebut nama Allah di situ. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi ala kulli ahyanihi, dan Rasul itu mengingat Allah dalam segala kondisinya. Itu yang keempat. Yang kelima yang perlu kita perhatikan atau yang perlu diperhatikan bagi orang yang mandi, la ba'sa bi tanshifil a'dha bi mindil wa nahwihi. Ya, tidak masalah mengusap ya Pak ya. Apa istilahnya, pakai handuk, membersihkan anggota tubuh yang kena air itu dengan handuk dan sejenisnya. Fil ghusli wal wudu, ketika mandi maupun ketika wudu itu enggak ada masalah. Jadi mandi, kalau kita menganggap mandi ini kan menyucikan, nggak boleh dipakai handuk ya, itu kita masa basah-basah terus. Nah, makanya wudhu juga sama, wudhu juga begitu. Jadi walaupun kita berwudhu, kemudian setelah wudhu kita pakai handuk, ya nggak ada masalah sama sekali kita mengeringkan muka kita dengan handuk. Saifan wasyitaan, baik ketika musim panas maupun ketika musim dingin. Ya, mandi wajib maupun wudhu sama hukumnya. Bisa kita menggunakan handuk. Handuk dan sejenisnya. Jadi menghapus itu. Ya, kita melap lah ya, melap. Kemudian yang keenam, yajuzu lirrajuli an yaghtasil bi baqiyatil ma'il ladzi ightasalat minhul mar'atu wal aks. Boleh bagi laki-laki suami untuk mandi dengan bekas air yang digunakan mandi oleh istrinya atau sebaliknya. Sebelumnya pernah kita bahas bahwasanya innal mu'min la yanjus. Mukmin itu tidak bernajis. Mukmin suci, manusia itu suci, ketemu dengan air yang suci, suci ketemu suci ya suci. Ya, Pak ya. Nah, maka itu kita bahas kemarin ya, pernah kita bahas ya, ketika air yang kemarin nama air mustakmal. Air mustakmal di awal-awal dulu kita bahas. Ya. Mukmin suci, kemudian ketemu dengan suci, suci ketemu suci ya suci. Ya, makanya nggak apa-apa. Jadi seseorang mandi wajib dengan bekas air yang digunakan oleh istrinya, ya nggak ada masalah juga di situ, sebaliknya. Ya. Kama yajuzu lahuma ayaghtasila ma'an min ina'in wahidin. Sebagaimana keduanya juga boleh mandi ya satu bejana, ya, dari satu bejana. Ini pernah cerita dari riwayat Nabi ya Pak ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada istri Nabi yang mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin ya. Oh, ada istri Nabi yang mandi di jafnatin. Jafnatin ini seperti bejana ya Pak ya, tempat air ember besar. Faja'an Nabi, kemudian Nabi datang liyatawaddo minha, berwuduk darinya. Berwuduk dengan air yang dipakai sama istrinya untuk mandi tadi. Au yaghtasil, atau beliau mandi dari air itu. Faqalat lahu, kemudian istrinya tadi berkata, ya Rasulullah ini kuntu junuban. Ya Rasulullah, tadi saya junub, saya mandi di air itu. Jadi kenapa engkau berwuduk dengan itu atau mandi? Kata Rasulullah, innal ma'ala yajidum. Air itu enggak berjunub gitu ya. Yang junub itu engkau, airnya enggak gitu kan. Sucinya ketemu dengan air suci. Orang yang suci ketemu dengan suci ya artinya jadinya hasilnya suci ya Pak ya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmizi dan berkata hasan sahih. Wa kanat Aisyah, dan adalah Aisyah, taghtasil ma'a Rasulillah, mandi bersama Rasulullah, min ina'in wahidin, dari satu bejana. Fayubadiruha wa tubadiruhu, jadi berpacu mereka berdua ngambil air dari bejana tersebut. Sampai Rasulullah mengatakan da'ili, sisakan untukku, dan Aisyah juga mengatakan da'li, sisakan untukku. Ya, artinya itu ya Pak ya. Jadi bekas air mustakmal itu dulu awal-awal kita bahas. Air mustakmal itu tidak najis ya Pak ya. Karena manusia suci ketemu dengan air yang suci ya hasilnya enggak berubah ya. Yang berubah itu kan kalau air suci ketemu masuk najis, itu baru berubah. Atau
air yang suci ketemu dengan masuk sesuatu yang suci kemudian merubah kemutlakannya baru berubah. Suci ketemu suci ya nggak ngaruh sama sekali. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh. Ya, yang ketujuh. Yang perlu diperhatikan, la yajuzul ightisalu uryanan bainan nas. Tidak boleh mandi telanjang, apa ya? Mandi nggak pakai pakaian sama sekali. Nah, itu di depan orang lagi, itu nggak boleh. Ya. Lianna kashfal aurati muharram, karena menunjukkan, menampakkan aurat itu jelas haram hukumnya. Ya. Fa inistatara bi tsaubin wa nahwihi fala ba'sa. Tapi kalau seandainya beristitar, melindungi dirinya, ya dihalangi dengan kain dan sejenisnya, itu tidak ada masalah sama sekali. Kalau di kampung-kampungan masih pakai kayu atau apa ya, yang penting ada dindingnya itu. Kemudian di dalamnya dia menutup nggak pakai baju mandi misalnya di kamar mandi, itu nggak ada masalah sama sekali. Yang nggak boleh itu di hadapan orang banyak. Dahulu Rasulullah SAW tasturuhu Fatimah. Fatimah anak beliau, Fatimah binti Muhammadin itu menutupi beliau ketika mandi dan beliau mandi ya. Sedangkan jikalau mandi uryanan tuh nggak berpakaian sama sekali, ba'i dan an ayunin nasi, tapi nggak ada orang yang lihat. Jadi mandinya nggak pakai baju, tapi dia jauh dari orang, nggak ada orang yang lihat, maka falamani minhu, nggak ada masalah sama sekali. Ya. Intinya jangan ada dalam pandangan manusia gitu ya. Kalau Allah jelas melihat. Bahwa ketika salah Musa alaihi salam uryanan, dalam riwayat itu pernah diceritakan Nabi Musa pernah mandi uryanan. Ya, mandi tidak berpakaian sama sekali sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian dari hadis Abu Hurairah juga dijelaskan Nabi SAW bercerita tentang Nabi Ayub alaihi salam yang mandi tidak berpakaian. Ya, fakharra alaihi jurabun min zahabin, kemudian ia kejatuhan belalang emas. Kemudian faja'ala Ayyub yuhsi fi saubihi, kemudian beliau memasukkan ke kantongnya. Ya, kejatuhan belalang emas dimasukkan ke kantongnya sama Nabi Ayyub. Panadahu rabbuhu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah menyerunya, "Ya Ayyub, alam akun ugnika amma tara?" Bukankah engkau sudah aku kayakan dari apa yang engkau lihat? Kata Ayyub, "Bala wa izzatika." Ya, demi Rabbmu, demi kemuliaanmu wahai Rabb. Walakin la ghina li an barakatika, tapi saya tetap tidak ada kaya bagiku dari keberkahanmu. Saya tetap membutuhkan keberkahanmu. Tapi masalah mandi dalam kondisi seperti itu ya Pak ya, tetap balik kepada hadis. Wallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah itu lebih berhak untuk dimalui dari manusia gitu ya. Jadi kalau bisa ya tetap ada penutup ya, tetap penutup lah gitu ya Pak ya. Ya, tetap penutup, tidak apalagi kalau di tempat yang mungkin agak terbuka. Kalau memang tertutup benar kayak di kamar mandi mungkin nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau seandainya di ruang terbuka cuma ditutup pinggir-pinggirannya aja, minimal kita ya menjaga diri lah gitu ya, menjaga diri. Walaupun secara hukum boleh. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya ya Pak ya. Kita masuk ke masalah tayamum sekarang. Masalah tayamum. Pengertiannya secara bahasa, tayamum itu adalah al-qasdu, sengaja ya, sengaja. Secara syariat artinya adalah al-qasdu ila sa'id, sengaja menghampiri tanah, limashil wajhi, untuk mengusap wajah, wal yadaini, dengan kedua tangan. Nanti kedua tangan kita jelaskan Pak ya, sampai ke sini aja. Walaupun sebagian mengatakan sini, tapi kan nanti sampai ke namanya ku'un dalam bahasa Arab itu pergelangan. Niatnya apa? Istibahatis shalah wa nahwiha, untuk membolehkan salat dan sejenisnya. Jadi nanti tayamum ini Pak mewakili wudu dan hadas besar atau junub ya. Jadi ketika kita hadas besar, junub atau hadas kecil, kemudian tidak mendapati air, atau kalau ada air kalau kita pakai nanti airnya kita nggak bisa minum sama sekali, maka kita bisa bertayamum. Tapi jangan darurat dibikin-bikin ya. Darurat itu ada batasannya nanti Pak ya. Jangan sedikit-sedikit darurat. Nanti kita lihat batasannya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kitab, sunnah, dan ijma. Dalam Al-Quran dikatakan, wa in kuntum maradha, kalau engkau sakit, au ala safarin, atau safar.
Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian buang air besar. Au lamastumun nisa, atau menyentuh, ya, berhubungan dengan perempuan di sini ya, sebagian mengartikannya begitu. Atau lamastumun nisa, menyentuh di sini juga sebagian mengartikan begitu. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah kalian bertayammum dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum, usaplah, bukan memandikan nih Pak ya, bukan ghusl sini ya, tapi usap ya, mengusapkan ke wajah kalian dan tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura. Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Itu An-Nisa ayat 43. Itu dasarnya. Jadi ketika enggak ada air, kita junub, itu bisa kita dengan tayamum. Jadi tayamum itu mewakili dua Pak. Mewakili wuduk dan mewakili mandi. Jadi ketika misalnya kita junub, nggak ada air sama sekali memang, atau air kalau digunakan kitanya yang nggak bisa hidup mati nanti ya, gara-gara nggak minum, maka kita bisa bertayamum. Caranya sama ya. Jadi nggak beda, jangan dibedakan ya, jangan dibedakan. Jadi jangan, kalau riwayat itu ada sebuah riwayat menceritakan ya dari sahabat yang guling-guling itu ya, itu kan ya, karena mereka junub nggak ketemu air, guling-guling ya, itu yang salah itu ya. Sedangkan sunnah itu berdasarkan hadis dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ju'ilat al-ardu kulluha li wali ummati masjidan wa tahuran. Kata Nabi, dijadikan tanah, bumi, semuanya bagiku dan bagi umatku masjidan, sebagai masjid. Makanya kita bisa sholat di mana aja Pak ya. Gak harus di masjid sini. Walaupun secara namanya masjid di sini, misalnya kita di sawah, kan bisa kita sholat di situ. Ya. Gak harus datang kita ke masjid langsung, walaupun idealnya kalau ada di masjid dekat kita di situ. Karena dapat termulia kan di masjidnya Allah. Tapi ketika kita ke sawah, ke ladang, ya, azan berkumandang masih jauh, ya kita sholat di situ bisa. Ya, dimanapun bisa kita sholat. Karena apa? Karena ju'ilat al-ardu kulluha li, kata Nabi, wali ummati. Bumi ini semuanya, tanah ini semuanya, kata Rasulullah, dijadikan bagiku dan bagi umatku masjidan, tempat sujud masjid. Wa tahuran, artinya tahur itu apa kemarin? Ya, bisa untuk bersuci Pak ya. Bisa untuk bersuci. Jadi kalau nggak ada air, kita bisa pakai tanah. Karena Allah sudah menghalalkan, memang menjadikan begitu. Ya, menjadikan begitu. Fa ainama adrakat rajulan min ummatis shalah, maka dimanapun seseorang dari umatku mendapati sholat, fa indahu tahuruhu, maka sucinya, untuk bersucinya ada di situ. Kemanapun kita kan ada tanah Pak ya, ada tanah bisa kita gunakan untuk bersuci. Jadi kalaupun nggak ada air, tanah ada, maka kita bisa ke situ. Maka dimanapun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku ini didapati waktu sholat, dia bisa langsung bersuci. Kemudian menurut ijma, kaum muslimin berijma ala anna tayammum masyru', bahwasanya tayammum itu disyariatkan sebagai ganti dari wudu. Jadi nggak bisa berwudu, kita bertayammum ya. Dan juga ghusl, mandi dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi tayammum itu mewakili dua hal, yaitu wudu dan mandi wajib. Jadi mandi wajib ketika sudah memang nggak bisa, maka kita bisa digantikan dengan tayamum. Tapi bedanya apa? Tayamum untuk mandi wajib itu cuma sekedar mubihun lis-shalah wa muzilun li an-najasah ya. Bahwasanya atau hadas, bahwasanya tayamum untuk mandi itu cuma sekedar untuk membolehkan sholat, bukan menghilangkan hadasnya. Sehingga ketika seseorang ketemu air, ya dia harus mandi lagi. Ya, dia harus mandi. Bukan berarti tayamum itu menghapuskan hadasnya, hadas besarnya itu. Karena kalau ketemu air nanti mandi lagi. Jadi cuma sekedar membolehkan sholat dia, menghalalkan dia untuk sholat. Tapi bukan berarti mengangkat hadas dia. Nggak sama dengan mandi air itu Pak. Kalau mandi dengan air kan mengangkat, statusnya berubah. Tapi ini cuma sekedar membolehkan untuk sholat. Kemudian yang berikutnya Pak, yang perlu kita perhatikan terkait dengan tayamum ini, ya, bahwasanya ikhtisasu hadhil ummah bihi.
tayamum itu khusus untuk umat Nabi Muhammad saja, Pak. Ya. Jadi tayamum itu cuma ada di umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya nggak ada tayamum itu. Umat-umat sebelum kita ini nggak ada. Yahudi, Nasrani nggak ada. Ya, nggak ada. Tayamum itu khusus bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu wahwa minal khasais allati khassallahu biha hadhil ummah. Ia merupakan salah satu kekhususan yang Allah khususkan dengannya umat ini. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? U'titu khamsan. Saya diberikan 5 perkara atau 5 hal lam yu'tahunna ahadun qabli. Tidak diberikan seorang pun di sebelumku. Jadi ada 5 kekhususan umat Nabi Muhammad, Pak. Apa saja kekhususannya? Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Saya dimenangkan dengan ketakutan sepanjang masa perjalanan sebulan. Jadi sebulan jaraknya perjalanan, itu musuh sudah ketakutan kalau berhadapan dengan kaum muslimin, ya Pak. Jadi Allah buat mereka ketakutan dulu tuh. Salah satunya itu. Jadi nusirtu birra'b, rasa takut sudah masuk dulu kepada musuh itu, masih rutasyahr, walaupun jaraknya masih sebulan perjalanan, sejauh gitu ya. Kemudian ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bagiku tanah itu, bumi itu masjid dan tahur. Masjid kita bisa sujud, makanya kita sholat bisa di mana aja. Ya Pak ya. Kita bisa sholat di mana saja, selama masih di bumi, masih menapaki kaki di bumi ya bisa kita sholat. Bahkan dimanapun itu, selama masih di bumi. Dan tahuran artinya bisa kita bertayamum dengan tanah tersebut. Nah, fa ayyuma rajulun, laki-laki mana saja min ummati, fa ayyuma rajulin min ummati, dari umatku, adrakathu shalah, dia didapati oleh salat, fal yusalli, maka dia bisa salat dimanapun berada, di tanah manapun. Wa uhillat li al-ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah. Ghanimah itu berarti harta perang. Kalau ketika perang kan ada harta yang ditinggalkan, diambil bisa, gitu ya. Walam tahillu li ahadin min qabli, sebelumnya enggak ada yang dihalalkan. Jadi dihalalkan cuman kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa u'tiyat asy-syafa'ah, saya diberikan syafaat. Kan Rasulullah nanti bisa memberikan syafaat kepada kita, Pak. Ya, makanya kita sebelum-sebelumnya ya, di awal-awal kan pernah kita bahas ya, salah satunya dengan agar Rasulullah itu mengenali kita sebagai umatnya, akan diberikan syafaat ya, diperpanjang wudunya. Wudunya segini dilebihkan, segini dilebihkan, kaki dilebihkan. Itu yang ghurram muhajjalin yang kita sebut itu. Dipanjangkan wudunya. Ya. Umat Nabi insyaallah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Kemudian wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu fi qaumihi khassa, kalau para nabi itu diutus khusus kepada kaumnya, wa bu'istu ilan nasi ammatan, kalau saya diutus kepada seluruh manusia. Bedanya itu. Jadinya makanya agama Yahudi, agama Nasrani itu aslinya agama yang khusus untuk Bani Israel ya Pak ya. Islam itu datang untuk rahmatan lil alamin, bedanya itu. Ya. Cuman dalam perjalanannya mereka menjadikan agama yang seharusnya khusus bagi Israel dijadikan agama untuk seluruh dunia gitu ya. Jadi agama yang misi itu sebenarnya ya agamanya Islam itu. Yang misi, yang dakwah itu ya Islam itu. Yang lainnya enggak. Makanya kalau kita enggak punya darah Yahudi kemudian mau masuk Yahudi ya mungkin diterima, tapi ditaruh di kelas paling bawah gitu ya. Kelas paling bawah karena enggak punya darah. Karena mereka butuh darah itu. Ya, butuh darah yang ngalir di dalam diri kita itu. Makanya orang Yahudi kan macam-macam ya. Ada yang matanya sipit, ada yang kulitnya hitam, ya, macam-macam karena mereka darah Pak, sifatnya. Ya kan pengakuannya pengakuan darah itu, bukan pengakuan ya, kita mau dari mana tuh nggak peduli mereka. Makanya macam-macam mereka, ada yang mata sipit, ada yang dari Eropa, dari Asia, Yahudi kayak gitu mereka, karena mereka darah. Ya. Kalau Nasrani aslinya kan di tengah Bani Israel, tapi kan jauh setelah itu baru dibawa ke ini ya, ke Eropa itu ya, ke ajarannya ke Eropa barulah berubah sebenarnya. Kalau
Seolah-olah itu agamanya dari Eropa, padahal aslinya agama yang diturunkan di Jazirah Arab juga sebenarnya ya. Nah. Oke, kita lanjutkan ya Pak ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian yang keempat pembahasannya sababu masyru'iyatihi, sebab pensyariatan dari tayamum tersebut. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kami, kata Aisyah, bersama Nabi melakukan perjalanan hatta idza kunna bil Baida, ketika sampai kami di daerah Baida, in qata'a iqdun li, terputus. Jadi Aisyah pakai kalungnya hilang, terputus. Ya. Fa aqana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi, Nabi mencari, wa aqaman nasu ma'ahu, orang-orang juga mencari, walaisu ala ma'in walaisa ma'ahum ma'. Mereka enggak punya air enggak ada yang dibawa ketika itu. Fa atan nasu ila Abi Bakar. Kemudian orang-orang menghampiri Abu Bakar, kemudian mengatakan, ala taro ila ma sana'at Aisyah. Engkau enggak lihat tuh apa yang dilakukan Aisyah anakmu, ya gitu kata orang-orang kepada air enggak ada, ini cari-cari enggak ketemu gitu ya. Nanti kita bisa kehausan, enggak bisa berwuduk di sini gitu kira-kira. Aduan orang-orang kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar datang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidai yaqut nama, kata Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidur di pangkuan saya, kata Aisyah. Beliau sedang tidur. Fa'atabani, kemudian Abu Bakar kan bapaknya Aisyah, ngata-ngatai, ya, marahi siapa? Marahi Aisyah. Bikin lama gitu. Ngapain sih pakai bawa kalung segala, kira-kira gitu ya. Pakai bohong segala, hilang, nyusahin orang, air enggak ada, kira-kira gitu. Ya, marahin Aisyah. Rasulullah tidur ketika itu di pangkuannya Aisyah. Wa qala masyaallahu an yakula. Abu Bakar mengatakan apapun yang beliau inginkan, beliau tumpahkan ketika itu kepada Aisyah. Malumlah anaknya sendiri. Ya. Wa ja'ala yat'am biyadihi khasirati wa ma yamna'uni minah. Bahkan Abu Bakar itu saking marahnya sama jarinya itu diginiin ke Aisyah itu Pak ya. Ditusukin gitu ya. Marahi Aisyah, tangannya ditusukin ke Aisyah gitu. Ya, pakai tangan khinsir berarti jari manis, kalau enggak ini ya kelingking ya. Sampai Aisyah, "Fama yamna'uni minat taharruk," karena kesakitan yang tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak, kata Aisyah, "ila makanan Nabi ala fakhidai," kecuali karena Nabi tidur, saya enggak bisa bergerak. Benar kesakitan tapi enggak bisa bergerak karena Nabi lagi tidur. Fanama hatta asbaha ala ghairi ma'in. Kemudian beliau tertidur sampai di malam hari, sampai pagi hari, air enggak ada. Jadi beliau bangun tidur sampai malam itu enggak ada air sama sekali, ya. Fa anzalallahu ayatat tayammum, maka Allah turunkan di situ ayat tayammum. Itu kisahnya Pak ya. Jadi ketika Aisyah itu kehilangan kalung, ya. Orang sibuk mencari, Rasul cari, orang-orang nyari enggak ketemu. Kemudian orang-orang ngomel kepada Abu Bakar, itu lihat anakmu gara-gara Aisyah, kita kelamaan air enggak ada gitu ya. Cari juga enggak ketemu. Akhirnya Abu Bakar marahin Aisyah sampai diginiin ya Pak ya. Sama jarinya kesakitan Aisyah, tapi Rasulullah tidur ketika di pangkuan beliau, jadi beliau enggak ngapa-ngapain ya. Maka ketika itu besok paginya air enggak ada, turunlah ayat bertayamum. Maka berkata Usaid bin Khudair, apa kata beliau? Ma hiya awwalu barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukanlah keberkahan kalian yang pertama wahai Abu Bakar. Jadi turunnya ayat tayamum itu terkait dengan Aisyah, ya, terkait dengan Aisyah. Berarti kan tayamum itu kemudahan, berarti itu keberkahan keluarga Abu Bakar, itu Pak ya. Itu kata Usaid bin Khudair. Jadi ini bukan keberkahan kalian yang pertama kali, kata Usaid bin Khudair. Gara-gara Aisyah, gara-gara ini ya. Ya, walaupun sebelumnya banyak yang ngomel, tapi jadinya turun keringanan. Ya. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, Faba'asana al-ba'iru alladhi kuntu alaihi. Faba'asana al-ba'iru alladhi kuntu alaihi. Kemudian datang onta yang tadi saya ada di situ.
Fawajadna al-iqda tahtahu. Kemudian kami dapati kalung itu ada di bawah onta tadi. Ya, saya ada di situ, kata Aisyah. Udah dicari-cari ternyata di bawah ontanya. Itu ya, Pak ya. Keberkahannya di situ. Jadi turunnya ayat tayamum itu terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas Pak ya terkait dengan tayamum, kemudian kekhususan kita dengan tayamum tersebut, kemudian dalil-dalilnya, kemudian sebab pensyariatannya. Sebab turunnya ayat tayamum itu terkait dengan ya masalah Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah di pertemuan berikutnya Pak, kita membahas tentang sebab-sebab yang membolehkan kita untuk bertayamum. Jadi al-asbab al-mubihah lit tayamum, sebab-sebab yang membolehkan kita untuk bertayamum. Kapan kita boleh bertayamum, apa saja sebab-sebabnya? Insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.